Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan dari Gereja Betani Indonesia, Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasih oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong setiap kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika ingin mengikuti program acara Bangkitlah, saudara dapat juga mengikuti melalui siaran radio hotline di 100,6 FM pada setiap hari Senin, pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan bagi saudara yang berada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dapat mengikuti program acara Bangkitlah setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan 22 melalui radio Maestro 92,5 FM. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan hati Tuhan adalah memberkati setiap kita. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan rindu untuk memberkati kehidupan kita. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan ingin memberikan berkat-Nya secara lengkap, baik itu berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Saudaraku, orang yang kehidupan rohaninya miskin, maka hidupnya tidak ada damai sejahtera. Dia mengalami ketegangan, stres dalam kehidupannya, bahkan kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan. Saudaraku, barangkali orang itu secara materi berkelimpahan, tetapi di dalam rohnya, dalam kehidupan rohaninya, ia mengalami kekeringan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ia ingin memberkati kita baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin membacakan bagi saudaraku yang dikasih Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segala berkat rohani di dalam surga sudah tersedia bagi saudara dan saya. Dan kesadaran ini sangat penting, saudaraku. Sebab ketika kita memiliki sesuatu, hak dalam hidup kita, tapi kita tidak menyadarinya, maka hak itu menjadi sia-sia. Saya ingat ada seorang yang baru pulang dari satu pusat perbelanjaan. Ternyata setelah ia keliling-keliling dalam pusat perbelanjaan tadi, dia tidak bisa membeli apa-apa. Bahkan ia pulang dalam keadaan perutnya yang lapar. Lalu dia bercerita kepada orang-orang di rumah bahwa ia sudah melihat begitu banyak hal, begitu banyak barang, tapi ia tidak bisa memiliki karena dia tidak membawa uang tunai. Lalu keluarganya berkata, tetapi di dalam dompetmu ada kartu kredit. Di dalamnya ada kartu debit, kartu ATM yang sebetulnya dapat kau gunakan untuk melakukan berbagai transaksi, untuk melakukan pembayaran, bahkan untuk membeli makananmu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang ini tidak mengerti bahwa ternyata dia memiliki hak yang begitu besar yang bisa ia gunakan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran. Tapi dia tidak pernah menyadari akan hal itu, sehingga ia tidak dapat menggunakan dan tidak menikmatinya. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap saudara punya hak, saudara punya berkat-berkat rohani di dalam surga yang dapat saudara miliki, yang dapat saudara nikmati dalam hidup ini. Oleh karena itu pada saat ini saya ingin menyampaikan, kita perlu memiliki 3 kesadaran untuk kita dapat mengalami atau menikmati berkat Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran kita sebagai anak-anak Allah. Tahukah saudara bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa artinya itu? Apa artinya ketika kita menjadi anak Allah? Saudaraku, firman Tuhan berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris yang berhak mewarisi setiap janji Allah dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sadarkah saudara bahwa kita mempunyai Bapa yang sangat kaya. Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi. Ia memiliki segala sesuatu. Dan
Ia mau memberikannya kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saya ingat akan ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang seorang anak yang mengambil hak warisannya dari bapaknya. Lalu ia pergi ke kota yang jauh, ke negeri yang jauh, ia memfoya-foyakan harta miliknya di sana. Sampai satu ketika ia jatuh miskin. Bahkan dikatakan ia harus mendapatkan makanannya dari sisa-sisa makanan babi yang ia jaga. Saudaraku, ketika ia mulai menyadari bahwa ia adalah anak dari bapaknya, ketika timbul kembali kesadarannya bahwa ia adalah seorang anak milik bapaknya, lalu ia mulai berkata di dalam hatinya, "Aku akan kembali kepada bapakku. Di sana ada banyak makanan. Aku akan kembali kepada bapakku." Dan ketika ia mulai melangkahkan kaki menuju ke rumah bapaknya, bapaknya telah melihat ia dari jauh. Maka tergeraklah hati bapa dengan belas kasihan. Ia segera berlari menyongsong anak bungsunya itu. Ia memeluk anak itu. Bahkan ia memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Bawalah kemari cincin yang terbaik, jubah yang terbaik, dan berikanlah juga kepadanya alas kaki." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang anak sadar untuk kembali kepada bapaknya, Bapa yang penuh kasih itu menyambut dengan tangan yang terbuka, bahkan memberikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya kepada anaknya tersebut. Bahkan saya ingin bacakan dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi milik Bapa kita adalah milik kita juga. Amin. Ketika saudara menjadi anak dari seorang bapa, maka apa yang dimiliki oleh bapa itu adalah milik saudara juga. Saya ingat waktu anak saya beberapa tahun yang lalu, ia mulai mengerti. Dia sekali diantar ke sekolahnya dengan menggunakan sebuah kendaraan, saudara. Dan satu ketika saya terpaksa menggunakan kendaraan yang ia biasa gunakan. Karena kendaraan yang biasa saya gunakan kebetulan masuk bengkel. Lalu pada waktu saya berangkat, saudaraku, dan ia tahu bahwa saya naik kendaraan yang ia biasa gunakan, ia mulai berkata begini, "Loh, papi kok naik mobil aku sih?" Seorang anak pada waktu itu baru berumur 6 tahun, saudara. Ia sudah bisa mengerti, oh ternyata apa yang menjadi milik bapaknya, ia juga merasa memiliki akan hal itu. Dan ia berkata, "Kok papi naik mobilku sih?" Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi kepunyaan Bapa di surga adalah juga kepunyaan saudara dan saya. Kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan. Ia sempat jauh dari Tuhan beberapa saat lamanya, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, ia dijamah oleh kasih Bapa, dan ia kembali menjadi kepunyaan Bapa. Dan sekarang ini ia bahkan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksiannya, dan setelah itu kita sama-sama akan juga mendengarkan satu pujian dari album Bangkitlah yang berjudul Bapa Ku Merindukanmu. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kalau saya ada bersama-sama dengan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya boleh menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup saya, sekali lagi karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Saya ingat saya juga dulu sempat jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi untuk sementara waktu juga Tuhan izinkan saya ada melakukan beberapa hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya mengingat pada tahun 1991 Tuhan izinkan saya untuk beberapa waktu saya mengalami hal yang tidak pahit. Saya pernah jauh dari Bapa di sorga, saya pernah jauh daripada jalan-jalannya Tuhan. Untuk sementara waktu saya harus berhadapan dengan aparat. Oleh karena saya melakukan banyak hal, saya pernah terlibat dalam obat-obatan, saya pernah terlibat dalam kenakalan, bahkan saya harus diizinkan oleh Tuhan masuk
di beberapa lembaga pemasyarakatan oleh karena kejahatan yang pernah saya lakukan. Saya menyadari bahwa saya ini adalah anak Allah, anak yang berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Dan ketika kesadaran itu muncul, saudaraku, kasih Allah itu mulai terbuka dalam hidup saya. Dan saya merasakan bagaimana tangan Tuhan itu selalu terbuka dalam hidup saya. Pada waktu itu saya ingat, saudara, saya mulai ambil keputusan. Saya mulai menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dengan segenap hati saya, segenap jiwa dan segenap kekuatan saya, hari ini saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Seluruh keluarga saya mulai mengalami akan pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena kita berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu terbuka dalam hidup saya, saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita hari ini, mari saudara jangan tunda-tunda, mari ambil keputusan segera. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan kesaksian ini, saudara mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin saudara sedang jauh daripada Tuhan, sehingga hal-hal yang buruk kita alami. Tapi mari kesempatan ini, saya percaya kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, saya tahu rencana Tuhan indah bagi hidup kita. Itu sebabnya sadarilah bahwa saudara adalah anak Allah, anak yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Ambil keputusan hari ini. Saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Supaya dengan demikian, selama kita hidup, hidup kita boleh berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa supaya kesaksian saya ini, saudara, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selalu di dekatmu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu, ku merindukan-Mu. Selalu di dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Setiap hari, setiap waktu, ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Ku merindukan-Mu, selalu di dekat-Mu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu.
selalu di dekatmu, menikmati kasih-Mu, damai di jiwaku. Bapa, ku merindukan-Mu. Setiap waktu ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu setiap hari. Setiap waktu ku bersyukur buat anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu mengubah hidupku. Bapa, ku merindukan-Mu. Ku merindukan-Mu. Bapa, ku merindukan-Mu. Itulah kerinduan kepada Bapa. Ketika seorang anak sadar bahwa dirinya adalah anak daripada Bapa di surga, setiap hari ia merindukan Bapa di surga. Saudaraku, kesadaran yang pertama, sadar sebagai anak Allah. Yang kedua, sadar bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Saudaraku, firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Di dalam Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lalu kemudian dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Hal yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham berhak menerima setiap janji-janji Allah yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Apa saja janji Allah kepada Abraham? Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12, saya akan bacakan pada saat ini bagi saudara-saudaraku sekalian. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua di dalam Yesus, kita adalah keturunan Abraham. Abraham adalah satu pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Ia dikatakan adalah bapa dari segala orang percaya, bapa dari segala orang beriman. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham percaya juga. Dan ia mendapat setiap janji Allah yang telah dijanjikan oleh Allah dikenapi dalam kehidupan Abraham. Ketika ia mendapatkan Ishak, pada waktu ia telah berumur 100 tahun, saudaraku, ia mengalami janji berkat Allah dalam kehidupannya. Dan saya percaya ketika kita sekalian, kita percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham,
maka segala janji berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham akan turun atas kehidupan saudara dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang harus ada pada kita adalah kita harus sadar ada begitu banyak berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita. Allah menyediakan bagi setiap kita umat percaya berkat-berkatnya yang luar biasa. Mari sama-sama kita lihat beberapa dari Ulangan pasal ke-28. Kita akan buka bersama-sama Ulangan pasal yang ke-28. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Begitu banyak janji berkat Allah bagi setiap umat percaya. Ketika saudara sadar bahwa Tuhan menyediakan itu semua bagi saudara, saya percaya berkat Allah itu mulai dicurahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari mulai saat ini kita rubah kehidupan kita. Kita sadar bahwa saudara dan saya, kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Kita sadar bahwa kita adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus, dan kita akan menerima segala janji-janji Allah yang telah diberikan kepada Abraham, bapa orang percaya, bapa orang beriman. Dan kita juga sadar bahwa ada begitu banyak janji berkat bagi setiap kita. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dengan segala kelimpahannya. Karena itu pada saat ini saya rindu berdoa bagi setiap pemirsa sekalian. Engkau yang hari-hari ini sedang mengalami hari-hari yang mungkin kurang baik. Engkau tinggal di dalam keterpurukan. Engkau sedang mengalami masalah dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Saat ini ketika dengan kesadaran yang penuh engkau datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bangkit dan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan bangkit dan menolong saudara. Saat ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan mau mengangkat kehidupan kita kembali. Sebab saudara dan saya, kita adalah anak-anak Bapa di sorga, keturunan Abraham yang berhak menerima setiap janji Allah. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa. Saudara, buka kedua tangan saudara, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Saat ini Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu bersama-sama dengan seluruh pemirsa sekalian, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan semua janji Allah itu telah tersedia bagi kami. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, berkati setiap pemirsa yang ada. Ketika kesadaran itu timbul saat ini, oh Bapa, Engkau pulihkan kehidupan daripada setiap anak-anak-Mu, kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan jika ada di antara kami Tuhan yang selama ini menjauh daripada-Mu, kami hidup di dalam kehidupan dosa, kami berada di dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Saat ini kami mau mengambil keputusan Tuhan untuk datang kembali kepadamu. Kami ingin bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Tuhan pulihkan kehidupan kami kembali. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya saat ini Engkau sudah bangkit dan menolong setiap anak-anak-Mu. Engkau sudah bangkit dan memulihkan setiap pemirsa yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara membutuhkan dukungan doa, ada nomor telepon yang dapat saudara hubungi atau kirimkan SMS pokok-pokok doa saudara ke nomor 0816
83316. Silakan ketik Bangkitlah, spasi nama saudara, spasi usia, spasi kota dan pokok-pokok doa saudara. Saya bersama dengan tim doa dari Gereja Betani Indonesia Senayan Jakarta, kami akan berdoa bagi setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan. Dan kami percaya, kami sungguh sangat percaya, Tuhan pasti bangkit dan menolong setiap saudara. Mirsa dikasih Tuhan, saya Pendeta Andreas Kurniawan, undur diri dari hadapan saudara sekalian, dan kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama, Bangkitlah, minggu depan. Tuhan Yesus bangkit dan menolong setiap saudara. Amin. Yesus kekasihku, tak pernah tinggalkanku. Hidup menyembahmu, kebanggaan bagiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Yesus kekasihku, Kau yang selalu ku puja. Nama yang ku sebut terkenang di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang